menyebabkan kita masih dinilai lemah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, yaitu di bidang kesehatan. Ini juga harus kita akui. Kelihatannya ada upaya untuk mempahlawankan Pak Jokowi. Ya. Kita mesti ingat bahwa di dalam sejarah yang harus diingat adalah kepencutan, yang harus diingat adalah pengkhianatan, bukan kepahlawanan. Jadi supaya kita belajar bahwa seseorang yang sedang diagung-agungkan, itu dibongkar di bawah karpetnya, itu adalah tumpukan kotoran. Kami telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan timnya, dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Saya kira ini sebenarnya nggak fair ya ini untuk Pak Prabowo ya, karena dia di awal pemerintahnya dia menghadapi problem yang sangat serius seperti sekarang ini soal finansial ini. Dan saya kira nanti begitu hari pertama Pak Prabowo itu duduk di Istana Presiden sana, saya kira mungkin yang akan pertama dilakukan oleh Pak Prabowo adalah meralat pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah satu presiden terbaik di Indonesia gitu. Dasarnya fundamental ekonomi kita masih kuat dan kita masih tumbuh di atas ekspektasi pasar. Dan Bank Dunia baru saja menaikkan growth forecast Indonesia di tahun 2024 yang tadinya 4,9% menjadi 5%, dan untuk tahun 2025 dari 4,9 menjadi 5,1%. Jadi ini gambaran umum kepada publik, hati-hatilah menyatakan bahwa seakan-akan keuangan negara aman-aman saja. Saya ulangi, apabila tidak menambah utang sekitar 1.250 triliun, maka negara kita itu sebenarnya APBN kita itu kira-kira kalau dimasukkan semua belanja, saya katakan minusnya kira-kira minus 1.000 triliun. Kepala pusing melihat utang negara, dan saya kira itu realitas yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekarang kan sudah mengirim tim sinkronisasinya Kementerian Keuangan, dan saya kira kalau kita lihat wajah-wajah mereka nggak bisa tersenyum lebar gitu setelah ketemu dengan Ibu Sri Mulyani ini. Apalagi Ibu Sri Mulyani sudah mengingatkan Pak Prabowo mesti hati-hati gitu betul-betul mengelola anggaran negara ini. Tengah perekonomian dunia mengalami inflasi tinggi, inflasi Indonesia terus terjaga dalam rentang target sasaran di bawah 3%. Demikian pula angka postur APBN 2024 dan defisit fiskal serta debt to GDP tentu hasilnya ataupun masih sangat positif. Dan kalau diingatkan bahwa Prabowo harus cari tambahan 800 triliun utang baru itu untuk memungkinkan ekonomi punya ruang fiskal yang cukup memulai kabinetnya, pertanyaannya dari mana uangnya? Jokowi meninggalkan warisan yang sangat berat. Sangat berat. Selain utang, itu adalah masalah mengembalikan kembali sumber daya alam yang terlanjur diserahkan ke pihak lain oleh Jokowi. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Udah tahu investor itu banyak yang keluar gitu ya, banyak yang ragu, banyak yang nampaknya meragukan kalau kemudian Indonesia bisa melakukan atau menganggarkan dengan anggaran yang sangat besar untuk makan siang gratis, karena itu akan mengganggu fiskal kita gitu ya. Udah tahu itu menjadi permasalahan, dan kemudian banyak investor asing itu menarik dananya dari saham-saham kita. Bahkan di IKN juga sampai sekarang belum ada investor asing yang berani masuk gitu ya. Ditambah dengan penilaian Morgan Stanley, itu kan seharusnya membuat kita jadi ngerem soal urusan makan siang gratis ini. Hari ini justru disebabkan karena pemborosan yang dibuat oleh Jokowi kan. Jadi bolong yang dibuat Jokowi harus ditutup dengan cara yang susah secara fiskal, karena ruang fiskalnya sudah terbatas untuk manuver. Ya mungkin satu cara ada cetak uang tuh. Tapi masalahnya Indonesia tuh, uang Indonesia cuma berlaku seperti Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari bandara udah nggak ada lakunya uang kita kan. Jadi kalau di mata investor asing yang sebelumnya mereka sudah meragukan dengan program makan siang gratis ini gitu ya, sekarang dengan anggaran 71 triliun mereka akan lebih bisa menilai negara ini akan menjadi negara yang seperti apa. Saya kira kita mungkin dengan situasi rupiah sekarang ini yang terus naik terus, yang
Saya kira ini angkanya sudah 16.500 sudah nggak bergerak, nggak bisa turun lagi, itu akan naik, iya, turun susah. Saya kira angka 800 utang yang harus dibayar 800 triliun itu angka dengan kurs lama, Bung Rocky. Dengan kurs yang baru saya kira jauh lebih gede lagi. Imbal hasil atas investasi dan investasi portofolio ini sejalan dengan apa yang sering disebutkan, yaitu tingkat suku bunga tinggi yang higher for longer di tingkat global. Sementara defisit transaksi berjalan mencapai 0,64% dari PDB atau 2,2 miliar. Kelihatannya kalau Jokowi berani menyentil oligarkinya, masih ada jalan keluar. Tapi saya nggak yakin, karena tidak ada jalan lain kecuali menyentil oligarkinya. Jokowi sebenarnya harus lempar handuk aja, bilang aja bahwa oke, silahkan lembaga-lembaga riset independen untuk menentukan headline, lagi nyewa buzzer atau lembaga survei itu. Jadi Prabowo juga akan lebih lega kalau dia tahu bahwa dia diberi kesempatan untuk mengukur sendiri kapasitas dia selama 5 tahun ke depan dan menyadari bahwa dia mesti tutup juga kesalahan-kesalahan yang dibuat Pak Jokowi kan. Jadi beban psikologis itu yang saya lihat itu dihadapi Pak Prabowo. Masyarakat ya mungkin masyarakat akan dapat sedikit sih sebenarnya. Yang paling banyak nanti kan pelayanannya ini, jasa-jasanya. Nanti anggaran yang seharusnya untuk makan di uang masyarakat itu akan beralih atau dialihkan, digeser ke hal-hal lain seperti misalkan game online, judi online dan sebagainya. Karena makan sudah ada yang nanggung gitu.